Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Galih Indra Dita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar usaha pedagang kaki lima, kosmetika, dan standar usaha toko kosmetika los pasar di dalam Permenkes nomor 14 tahun 2021. Saat ini ketentuan bidang kesehatan pun sekarang mengatur terkait dengan penjualan kosmetika oleh pedagang kaki lima. Jadi, bila teman-teman ingin mendapatkan info terbaru, jangan lupa untuk subscribe pada channel ini. Mari kita lanjutkan. Jadi, pedagang eceran kosmetika adalah pelaku usaha yang memiliki sertifikat standar untuk memasarkan barang secara eceran langsung kepada konsumen dengan menggunakan sarana penjualan toko maupun sarana penjualan lainnya. Tentang pedagang kaki lima kosmetika atau PKL kosmetika adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan kosmetika secara eceran, menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan atau bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Nah, untuk toko kosmetika los pasar adalah sarana yang mengadakan, menyimpan, dan menjual atau memperdagangkan kosmetika secara eceran kepada konsumen menggunakan fasilitas yang dapat dipindah-pindah maupun tidak berpindah di tempat tetap di pasar. Jadi ruang lingkupnya adalah mengatur penyelenggaraan perdagangan eceran kosmetika yang dilakukan di pinggir jalan umum atau kaki lima, serambi muka emper atau toko atau tempat tetap di pasar atau los pasar. Perdagangan eceran kaki lima atau los pasar dibagi menjadi PKL kosmetika dengan lokasi yang bersifat sementara atau tidak menetap, dan toko kosmetika los pasar dengan lokasi yang bersifat menetap. Bagaimana tentang persyaratannya? Ada ketentuan persyaratan umum. Jadi PKL kosmetika atau toko kosmetika los pasar diselenggarakan oleh pelaku usaha perorangan. Jadi PKL itu pelaku usahanya adalah perorangan. Kemudian persyaratan administratif meliputi data lokasi usaha, misalkan foto, zona usaha, dan lokasi gudang jika terpisah dari lokasi usaha. Kemudian surat keterangan kepemilikan atau sewa lokasi usaha, kemudian pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha PKL pedagang kaki lima kosmetika atau toko kosmetika los pasar. Untuk durasi dan masa berlakunya, jadi PKL kosmetika atau kosmetika los pasar merupakan usaha yang memerlukan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi legalitasnya melalui kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS setelah memiliki NIB. Kemudian PKL kosmetika ataupun toko kosmetika los pasar itu wajib memenuhi standar pelaku usaha. Paling lambat 6 bulan sejak terbitnya sertifikat standar usaha. Kemudian masa berlakunya selama pelaku usaha menjalankan kegiatan-kegiatan operasional sesuai dengan standar usaha. Jadi di dalam ketentuan Permenkes 14 tahun 2021 ini belum ditemukan ketentuan lama berlaku. Jadi lama berlakunya ketentuannya itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi dibatasi oleh standar usaha. Persyaratan usaha yang sifatnya khusus adalah data SDM, kemudian data fasilitas dan peralatan, kemudian daftar kosmetika yang dijual meliputi nama produk, nomor izin edar atau notifikasi kosmetika, dan nama pemasok kosmetika dari perusahaan besar kosmetika atau sumber lain yang memiliki izin. Bagaimana sarana prasarananya? Kalau sarana PKL kosmetika, fasilitasnya memiliki etalase atau tempat memajang produk yang bergabung dengan tempat penjualan.
Etalase atau tempat memajang produk harus bersih, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian kondisi lingkungannya, lokasi pedagang kaki lima harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Untuk sarana dan prasarana toko kosmetika los pasar, fasilitasnya memiliki tempat penjualan, memiliki tempat penyimpanan stok barang, dan memiliki alat kebersihan dan tempat sampah yang tertutup. Untuk kondisi lingkungan, lokasi toko kosmetika los pasar harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sirkulasi udaranya baik dan pencahayaannya cukup. Tentang struktur organisasi dan SDM, jadi pelaku usaha atau pemilik usaha sebagai penanggung jawab kegiatan berusaha dapat memiliki karyawan untuk membantu kegiatan perdagangan. Bila pemilik usaha tidak berada di tempat, pemilik usaha dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada personal yang memahami dan dapat menerapkan standar usaha PKL Kosmetika. Jenis pelayanannya adalah penyerahan atau penjualan ke konsumen, disertai informasi minimal seperti nama produk, izin edar atau notifikasi kosmetika, tanggal kadaluarsa, dan aturan pakai sesuai dengan informasi produk pada kemasan. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PKL Kosmetika ataupun toko kosmetika los pasar adalah meracik dan atau mengemas kembali kosmetika. Ini dilarang. Kemudian melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran kosmetika dalam jumlah besar ke sarana distribusi lain. Ini dilarang. Kemudian persyaratan produk meliputi produk yang dijual harus memiliki izin edar notifikasi kosmetika dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, untuk kesesuaiannya, tingkat risiko usaha PKL Kosmetika dan toko kosmetika los pasar kategorinya menengah rendah. Perizinan berusaha PKL Kosmetika dan toko kosmetika los pasar adalah NIB dan sertifikat standar. Pemenuhan terhadap standar usaha PKL Kosmetika dan toko kosmetika los pasar adalah pelaku dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri atau self declaration dengan checklist. Jadi demikian tentang perizinan berusaha untuk toko kosmetika dan kosmetika los pasar kan gitu. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang akan membuka usaha baru di dalam kosmetika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.